Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 127-129. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 127. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya akan tiba. Malam ini Sera mengangkut kedua anaknya, beserta 2 babysitter dan 1 artnya ke hotel tempat acara akad nikah sekaligus resepsi, yang akan berlangsung besok. Pras ingin melakukan penjagaan ketat terhadap Sera dan kedua anaknya menjelang akad nikah nanti. Dengan semuanya berada di satu hotel, membuat Pras lebih tenang. Apalagi pangeran masih masa menyusui, Pras tidak ingin Sera kelelahan dan membawa pengaruh buruk pada pangeran. Jangan sampai pangeran kekurangan ASI. Walau sudah makan makanan pendamping, jagoanku itu harus sehat. Gumam Pras sambil menggoda pangeran yang berada dalam pangkuan Sera. Iya, sahut Sera singkat. Pras melirik Sera. Lah melihat wajah cantik itu murung sejak tadi mereka masuk ke kamar hotel yang cukup luas itu. Sera memperbolehkan Pras masuk karena di kamar itu juga ada Giska, 2 babysitter dan artnya. Pras yang tadi duduk di hadapan Sera kini berpindah tepat di sebelah calon istrinya itu. Ada apa, sayang? Pras mengusap bahu Sera dengan lembut, mengalirkan sebuah ketenangan pada wanita itu. Aku takut, Pras. Tanda seru petik 2. Ada aku. Tidak usah takut. Aku akan melindungimu dan anak-anak dengan nyawaku sendiri, tegas Pras berusaha meyakinkan. Justru itu yang aku takuti, Pras, lirih Sera lemah. Aku takut kita berpisah, bisik Sera kemudian seraya menunduk. Pras tersenyum gemas melihat tingkah Sera seperti ABG yang masih malu-malu. Ya sudah, kalau gitu malam ini biar aku tidur di sini. Ada 3 kamar tidur di ruangan ini. Bagaimana? Boleh. Sera terdiam. Sebenarnya ia keberatan. Namun sejak ia tahu Selin dan Sandi juga ikut andil dalam insiden di hotel kemarin, Sera semakin khawatir. Baiklah, tapi awas jangan macam-macam. Aku tidur sama pangeran loh, iya. Ketus Sera seraya melotot pada Pras. Astaga, calon istriku galak sekali. Nggak kebayang malam pertamaku nanti kayak apa. Pras geleng-geleng kepala seraya terkekeh-kekeh. Mendengar kata malam pertama, wajah Sera mendadak bersemu kemerahan. Lah tidak bisa menutupi rasa malunya di depan Pras. Jantungnya berdebar cepat. Ia pun tak sanggup membayangkan malam pertamanya nanti dengan Pras seperti apa. Padahal Sera sudah 2 kali menikah. Namun, menurutnya Pras adalah pria yang berbeda. Perasaannya pun saat ini jauh berbeda dari 2 pernikahannya yang terdahulu. Pras mengambil alih pangeran dan membawanya ke salah satu kamar yang hendak ia tempati nanti malam. Kamar itu berada tepat di samping kamar Serani. Pangeran biar sama aku. Kamu istirahat saja. Atau kalau kamu mau ambil pangeran, masuk saja. Sera hanya ternganga mendengar ucapan Pras. Lah melepaskan pangeran ke dalam gendongan pria tampan itu. Entah kenapa belakangan ini Sera melihat Pras semakin memiliki karisma dan pesona yang sulit untuk diabaikan. Pras membawa pangeran bermain di ranjang king size kamar hotel itu. Lah sengaja mengajak pangeran bermain, agar malam ini bocah lucu itu bisa tidur dengan nyenyak. Karena besok pagi acara akad nikah diadakan di ballroom hotel itu. Lah ingin kedua anak Sera selalu berada di dekatnya. Walaupun Pras telah mengerahkan lebih banyak lagi anak buahnya untuk penjagaan acara besok. Papa, aku ikut main sama pangeran, boleh? Tiba-tiba saja Giska masuk karena Pras memang tidak merapatkan pintu kamarnya. Boleh, dong. Sini, sayang. Giska melompat ke atas ranjang dan ikut menggoda adiknya. Mereka bertiga tertawa lepas. Pangeran sudah mengerti diajak bermain. Anak itu sudah mulai bisa berdiri. Sesekali Giska mengajari adiknya menyebut nama papa. Pangeran pun kadang bisa mengikuti. Hal ini membuat Pras bahagia tak terkira. Ia menciumi pangeran setiap bocah itu berhasil memanggilnya dengan sebutan papa. Diam-diam Sera mengintip dari balik pintu. Hatinya terharu melihat ketulusan hati Pras menyayangi kedua anaknya. Lah bisa melihat wajah kedua anaknya yang begitu bahagia berada dekat calon suaminya itu. Terutama Giska, yang cukup lama tidak merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Agung dulu tak peduli padanya. Sedangkan Arif belum sempat dekat dengan putrinya itu. Seru banget mainnya, sapa Sera tersenyum di dekat pintu. Lah melipat kedua tangannya di dada. Ayo,
Bunda sini, ajak Giska bersemangat. Sera menggeleng sambil tertawa. Oh iya, aku lupa. Bunda kan belum menikah sama Papa. Jadi, kalau besok setelah menikah, Bunda sama Papa sudah boleh dekat-dekat, dong. Tanya gadis itu penasaran. Astaga, Giska, kamu bicara apa, sayang? Sera terkejut mendengar ucapan Giska. Giska benar, laki-laki dan wanita dewasa tidak boleh berdekatan jika belum menikah. Anak Papa sudah pintar, siapa yang kasih tahu Giska? Pras bangkit sambil merayu pangeran yang mulai rewel setelah melihat bundanya. Ibu guru di sekolah, Pak. Kata Bu Guru, perempuan itu harus bisa menjaga sikap, sahut Giska seakan menirukan cara seorang guru berbicara. Sera tersenyum. Giska sedikit lagi beranjak remaja. Lah harus lebih hati-hati lagi menjaga gadis kecilnya yang cantik itu. Ayo, pangeran kita tidur. Sudah malam. Sera mengulurkan tangannya untuk meraih putranya dari tangan Pras. Ternyata putranya itu memang sudah haus dan mengantuk. Ayo, Giska, kamu juga tidur. Besok Giska mau jadi tuan putrinya Bunda dan Papa, kan? Ajak Sera sambil keluar dari kamar Pras. Pria itu mengacak-acak gemas rambut Giska sebelum gadis itu meninggalkan kamarnya. Aku tinggal ya, Pras. Makasih udah jagain anak-anak, ucap Sera saat di depan pintu. Pras mengangguk. Lah terkekeh melihat pangeran yang sudah tidak sabar ingin minum ASI. Bocah menggemaskan itu terus menarik-narik kancing dress Sera di bagian dada, hingga membuat Sera kewalahan dan bergegas menuju kamarnya. Pras menghubungi salah satu anak buahnya agar memindahkan semua barangnya ke kamar yang ia tempati sekarang. Lah berpikir untuk tetap berada satu ruangan dengan anak-anaknya hingga waktunya kembali ke rumah nanti. Bagaimana situasi? Aman? Tanya Pras pada dua anak buahnya. Sejauh ini aman, Tuan. Tidak ada yang mencurigakan, sahut salah satu dari mereka. Baiklah, pastikan semua dalam pengawasan, tanpa kecuali. Kalian berjaga bergantian, jangan sampai kosong, tegas Pras sebelum menutup pintu. Pras masuk kamar dan mengganti pakaiannya dengan boxer dan kaos tak berlengan. Pria itu membaringkan tubuhnya di ranjang. Pandangan matanya kosong ke arah langit-langit kamar. Sejak tadi jantungnya terus berdebar membayangkan ijab kabul yang akan ia lakukan besok. Samar-samar Pras mendengar tangisan pangeran yang berada di sebelah kamarnya. Lah tahu Sera hanya berdua saja di kamar itu dengan putranya. Sementara Giska tidur bersama dua babysitter dan Art di kamar besar yang ada di belakang. Sepertinya pangeran rewel, sebaiknya aku bantu menenangkannya. Pras langsung bangkit dari ranjang, keluar dari kamarnya dan mengetuk pintu kamar Sera. Sera, buka pintunya, biar pangeran sama aku. Perlahan pintu terbuka, tampak Sera dengan wajah lelah menggendong pangeran. Namun, tiba-tiba saja raut wajah Sera berubah. Pras, astaga. Tanpa sengaja Sera menoleh ke bagian bawah tubuh Pras yang hanya memakai boxer. Bab 128. Maaf, aku lupa. Tapi nggak apa-apa, nanti juga kamu akan lihat semuanya. Pras tak menghiraukan tatapan melotot dari Sera. Pangeran sudah tak sabar ingin berpindah ke tangan kekarnya. Apa pangeran sudah diberi ASI? Sera hanya mengangguk. Wajahnya masih nampak shock akibat melihat pakaian yang dikenakan Pras. Ya sudah, kamu istirahat saja. Biar aku coba menidurkan pangeran di kamarku. Sera lagi-lagi hanya mengangguk. Lah pun terheran melihat pangeran yang langsung tenang dalam gendongan Pras. Sera kembali merebahkan tubuhnya di ranjang. Lah merasa sangat mengantuk. Namun, pikirannya masih tertuju pada pangeran. Lelah menunggu, Pras tak kunjung membawa kembali pangeran ke kamarnya. Akhirnya Sera tertidur pulas. Di kamarnya, Pras pun tertidur bersama pangeran di ranjangnya yang sangat luas. Bocah yang belum genap 1 tahun itu sepertinya memang ingin tidur bersamanya malam itu. Hingga menjelang subuh pangeran terjaga dan menendang-nendang Pras sambil menangis. Pras terkejut dan langsung menggendong pangeran. Jagoan Papa Haus, ayo kita ke kamar Bunda. Pras perlahan mengetuk pintu kamar Sera. Namun setelah 3 kali mengetuk, tidak ada jawaban. Karena pangeran makin rewel, pria itu memutuskan untuk langsung membuka saja pintu kamar itu. Dengan jantung berdebar Pras mulai memutar handle pintu. Dalam pikirannya pria itu membayangkan Sera tidur dengan pakaian seksi yang tipis serta rambut indahnya tergerai. Napasnya terus memburu, namun ia terus berusaha mendiamkan pangeran. Pras ternganga melihat Sera tidur masih berpakaian lengkap dengan gamis panjang dan hijabnya. Dasar aneh,
Apa dia tidak risih tidur dengan pakaian seperti itu? Pikir Pras. Sera nampak menggeliat. Sepertinya tidurnya terganggu karena suara tangis pangeran. Pangeran, kenapa? Liris Sera pelan sambil mengerjapkan matanya. Maaf, aku bawa pangeran ke sini. Sepertinya dia haus. Ya udah sini. Masih dengan wajah mengantuk, Sera meraih pangeran dari tangan Pras dan merebahkannya di ranjang. Tolong tutup pintunya, Pras. Iya, tanda seru petik 2. Pras yang sejak tadi terus memperhatikan Sera, nyaris terlonjak mendengar ucapan Sera. La pun bergegas keluar dari kamar itu dan kembali ke kamarnya. Apa Sera selalu berpakaian seperti itu setiap malam? Wah, nggak asik, dong. Gumam Pras sendiri. Beberapa menit kemudian ia tidak lagi mendengar suara pangeran menangis. Akhirnya ia pun tertidur pulas. Pras terjaga saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Perlahan ia bangkit dan membuka pintu. Maaf, bos, sudah pagi. Setelah sarapan diminta segera ke ballroom untuk dirias. Salah satu anak buah Pras datang membangunkan atasannya. Pastikan kalian kawal calon istri dan anak-anakku. Siap, bos. Pras menoleh ke kanan dan kiri mencari Sera. La mendengar suara Sera dan anak-anaknya dari ruang makan. Pria itu bergegas membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelahnya ia menyusul Sera yang masih berada di ruang makan sendirian. Pagi, Pras. Ayo sarapan. Mau sarapan apa? Sera meraih piring kosong hendak mengisi sarapan untuk calon suaminya. Wah, pagi-pagi sudah dilayani oleh bidadari. Goda Pras Raya memandang tampilan Sera yang begitu segar dan cantik. Buruan, deh, mau sarapan apa? Ketusnya lagi. Pras terkekeh. Sepertinya ia sudah mulai terbiasa dengan nada ketus milik Sera. Apa aja, asal sarapannya sama kamu, apapun terasa nikmat. Pras semakin bersemangat menggoda wanita yang beberapa jam lagi akan menjadi istrinya. Ah, lama, ketus Sera lagi sambil menyendok sepiring nasi goreng dan telur. Pras tersenyum simpul, walau bicara ketus, ia yakin Sera senang digoda olehnya. Terbukti dari wajah wanita itu yang mendadak bersemu kemerahan. Dasar wanita, selalu bersandiwara. Awas saja nanti malam, kamu tidak akan berdaya di depanku, sayang, pikir Pras dalam hati. Terima kasih, sayang. Pras menerima piring dari Sera. Mereka makan berdua, anak-anak biar dipegang babysitter dan Art. Ada beberapa anak buahku yang mendampingi. Mereka, baik, Pras. Setelah makan, keduanya bergegas menuju kamar rias yang ada di ballroom lantai dasar. Tentunya Pras dan Sera selalu dikawal oleh beberapa orang. Saat di kamar rias mereka terpisah di ruang yang berbeda, namun tetap dalam penjagaan yang ketat. Para tamu yang menghadiri akad nikah telah banyak yang hadir. Pras pun sudah siap dengan setelan jas putihnya. La duduk di kursi tamu deretan terdepan. Berkali-kali matanya melirik ke arah tempat Sera dirias. La tak sabar ingin melihat penampilan calon istrinya itu. Terdengar suara MC memulai acara. Namun Sera tak kunjung muncul dari ruang rias. MC mulai memandu acara akad nikah pagi itu. Pras dipersilakan duduk di kursi yang tersusun di depan sebagai tempat akan dilaksanakan akad nikah nanti. Dari depan Pras bisa melihat para kerabatnya yang hadir. La melihat Roy dan Sarah hadir di sana. Ia juga melihat Sandy dan Celine duduk berjauhan dari Sarah. Seperti dua pernikahan sebelumnya, Sera menggunakan wali hakim untuk pernikahannya. Dipersilakan pengantin wanita untuk memasuki ruangan. Setelah MC bicara tak lama terdengar alunan musik yang mengantarkan Serani ke meja akad nikah. Pras terpaku takjub melihat Serani yang sangat cantik dengan gaun putih yang menutup rapat tubuhnya. Namun demikian, Sera justru terlihat sangat anggun dan elegan. Ternyata pihak Wo mengikuti permintaan Sera untuk sedikit merubah model gaun itu. Sebuah mahkota kecil namun terkesan berwibawa menghiasi hijab Sera yang telah dibentuk sedemikian rupa hingga nampak sangat cantik. Walau modelnya sederhana, namun tetap terkesan anggun dan elegan. Netra Pras masih tak berkedip memandang calon istrinya hingga tiba duduk di sebelahnya. Jantung Pras berdebar kencang. La mulai gugup saat hendak mulai mengucapkan kalimat ijab kabul. Pak Penghulu mulai memberi pengarahan pada kedua mempelai. Terutama pada Pras yang akan mengucapkan kalimat ijab kabul. Saya terima nikahnya dan kawinnya Serani Gunawan binti Gunawan dengan mas kawinnya tersebut, tunai. Pras bernapas lega setelah mengucapkan kalimat ijab kabul dengan lantang dan lancar. Bagaimana para saksi? Sah. Tanda seru. Sah. Alhamdulillah. Pak Penghulu pun langsung membacakan doa diikuti semua yang ada di ruangan besar itu.
Sarah pun tersenyum haru hingga air matanya menetes. Beberapa detik yang lalu ia telah sah menjadi istri seorang Tirta Prasetya. Pria yang entah sejak kapan telah singgah di hatinya dan tak pernah pergi. Pria yang sejak pertama kali ia bertemu telah meninggalkan kesan yang berbeda dalam hidupnya. Pras adalah pria yang jauh berbeda dari kedua suami sebelumnya. Pras selalu memberinya warna dalam hidupnya. Silakan kedua mempelai saling menyematkan cincin, ujar MC kemudian. Pras lebih dulu memakaikan cincin emas bermata berlian ke jari tengah Serani. Selanjutnya bergantian Sarah menyematkan sebuah cincin perak bertuliskan nama dirinya ke salah satu jari Pras. Satu kemudian tanpa aba-aba, Pras mencium kening dan bibir Serani secara singkat. Hingga wanita itu terperangah dan terkejut seakan mendapatkan serangan secara mendadak. Wajah Sarah bersemu merah karena malu. Pras mencium bibirnya di depan orang banyak dan tepat di hadapan Pak Panghulu. Setelahnya wanita itu terus menunduk hingga acara akad nikah selesai. Tak ada sesi sungkeman seperti orang-orang. Kedua pengantin ini sudah tidak memiliki orang tua. Pras pun enggan meminta Roy dan Sarah untuk menggantikan kedua orang tua mereka. 1 jam telah berlalu, kedua pengantin mulai persiapan untuk acara resepsi. Pras meminta semua anak buahnya untuk memperketat penjagaan dan waspada di saat resepsi. Karena Giska dan Pangeran hadir di antara mereka. Tamu pun yang datang tak sedikit. Bab 129. Astaga, dia cantik sekali. Pras tanpa sadar ketika barisan pengantin wanita di hadapannya muncul. Napasnya seakan terhenti ketika melihat Serani berada paling depan melangkah anggun bersama Giska, nampak sangat cantik dan berbeda. Pras seakan terhipnotis oleh penampilan Serani kali ini. Gumam Serani terus mengayunkan kakinya perlahan dengan iringan musik yang lembut dan iringan kata-kata mutiara dari MC. Tampak sangat memukau para tamu dengan pakaian pengantin muslimah modern yang ia kenakan. Tubuhnya yang tinggi bak model papan atas sangat elegan dengan gaun berwarna silver, serta hijab dengan hiasan yang panjang menjuntai hingga terkesan mewah dan sangat berkelas. Di depannya, barisan pengantin pria, di mana Pras berada paling dengan setelan jas berwarna senada, terlihat sangat tampan dan mempesona. Karisma seorang Tirta Prasetya sukses menghipnotis para tamu yang hadir siang itu. Keduanya saling memandang dan lalu bertemu tepat di depan pelaminan. Pras memberikan lengannya agar Sarah menggandengnya. Keduanya naik dengan perlahan menuju pelaminan. Sesuai permintaan Pras, kursi pelaminan dirancang lebih besar dan panjang, karena ia ingin Giska selalu ada di tengah-tengah mereka. Kini kursi pelaminan yang megah itu telah diduduki oleh Pras, Sarah dan Giska. Para tamu mulai berbaris, dan satu persatu naik ke pelaminan untuk mengucapkan selamat pada kedua mempelai. Pras hanya memperbolehkan satu stasiun televisi yang meliput acara pernikahannya, serta 2 wartawan dari media yang berbeda dan sudah dipercaya. Tamu yang hadir kebanyakan dari kalangan artis dan pengusaha. Nampak juga beberapa pengusaha yang merupakan teman-teman Pras, seperti Reinhardt dan Mayra dari PT Eternal Group, Yuda dan Salma dari PT Yudatara, Farhan dan Nadira dari PT Naras Shop. Pak Beni beserta keluarga pun tampak turut memenuhi undangan. Selamat, Tirta, Sarah. Akhirnya apa yang orang tua kalian inginkan terwujud. Andai saja mereka saat ini masih hidup, Om yakin betapa bahagianya mereka, ucap Pak Beni dengan mata berkaca-kaca. Pria yang sudah berumur 60-an itu sangat bahagia dan terharu. Terima kasih Om, sahut Pras dan Sarah. Undangan yang hadir lebih dari 500 undangan. Di tengah acara Giska tampak sudah lelah. Pras meminta para anak buahnya mengantar Giska dan Pangeran yang nampak sudah mulai rewel. Sejak awal Pangeran beserta para babysitter berada di samping panggung, waspada, jangan sampai lengah. Tegas Pras pada salah satu orang kepercayaannya. Pras baru bisa tenang setelah mendengar anak-anaknya sudah berada di kamar dan beristirahat. Saat tamu mulai, sepi, tampak Roy dan Sarah Nel. Ke atas pelaminan, wajah keduanya tampak murung, tak ada senyum sama sekali. Terima kasih sudah datang, Om, Tante, ujar Pras sambil menyalami keduanya. Sementara Sarah hanya menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Kalian tetap harus tanggung jawab pada Grace. Setelah ini selesai, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Tegas Sarah dengan tatapan nyalang. Hal itu tak luput dari pandangan para tamu dan wartawan yang ada di dekat pelaminan. Roy hanya diam saja membiarkan istrinya bicara. Khawatir urusannya akan menjadi panjang, Pras terpaksa memberi kode pada salah satu anak buahnya untuk mengusir Sarah. Tiba-tiba saja 2 pria bertubuh besar naik.
Ke pelaminan. Maaf, Bapak dan Ibu silakan turun, masih banyak tamu yang ingin bersalaman dengan pengantin. Pinta dua pria itu pada Roy dan Sarah dengan sopan. Tirta, kamu mengusir kami. Roy menoleh pada Tirta dengan tatapan kesal. Tolong jangan buat keributan di sini, Om. Turunlah, bisik Pras geram. Akhirnya sepasang suami istri itu turun dari pelaminan dengan wajah merah padam. Namun keduanya tak berkutik karena anak buah Pras terus mengikuti. Pras, kamu usir Om Roy. Bisik Sarah. Biarkan saja, aku sudah tidak respek dengan mereka, balas Pras mendekatkan wajahnya pada Serani. Selin dan Sandi naik ke pelaminan memberikan ucapan selamat dengan ramah dan tersenyum. Selin juga memeluk Sarah dengan hangat. Pandai sekali mereka bersandiwara. Mereka pikir aku tidak tahu kebohongan yang sudah mereka lakukan, batin Sarah. Wanita itu memandang intens Selin dan Sandi yang sedang turun dari pelaminan. Setelah 3 jam berlalu, akhirnya acara resepsi telah selesai. Sarah dan Pras kembali ke ruang rias yang ada di belakang pelaminan untuk bertukar pakaian. Tak memakan waktu lama, Pras telah selesai lebih dulu. Kini pria tampan itu hanya memakai kaos polos putih dan celana selutut. Dengan jantung berdebar ia berdiri di depan ruang rias menunggu istri tercintanya. Pras, sontak Pras menoleh saat suara yang nantikan memanggilnya dari belakang. Hai, Pras tersenyum memandang Sarah dari atas hingga ke bawah. Entah kenapa perasaannya sangat berbeda melihat Sarah kali ini. Padahal tak ada yang berbeda dari wanita itu. Sarah hanya memakai dress polos berwarna hijau sage dan hijab segitiga putih polos. Namun di matanya Sarah beribu-ribu kali lipat lebih cantik dari sebelumnya. Kita lihat anak-anak. Dulu, yuk, ajak Sarah yang seketika membuang pandangannya ke arah lain, karena gugup dipandangi secara intens oleh pria yang baru saja jadi suaminya. Ayo, aku juga lelah ingin istirahat di kamar. Sama kamu, bisik Pras di telinga Sarah. Mendengar hal itu sontak saja jantung Sarah berdetak semakin cepat. Pura-pura tidak mendengar dan melangkah lebih dulu, dasar wanita. Keke Pras sambil melangkah mengejar Sarah yang baru saja melewatinya. Tanpa bicara, Pras meraih tangan Sarah dan menggenggam jemari wanita itu. Lega Sarah tak menolaknya. Namun istrinya itu masih sering menunduk. Mereka masuk ke dalam lift yang ternyata kosong. Hanya mereka berdua di dalamnya. Pras merapatkan tubuhnya pada Sarah dan melingkarkan tangannya pada pinggang Sarah. Pras, lirik Sarah terkejut. Pria bertubuh tinggi tegap itu hanya tersenyum dan mempererat lingkar tangannya. Sesekali ia meremas lembut pinggang Sarah, hingga tubuh wanita itu menegang. Aroma parfum vanila milik Sarah tercium jelas oleh Pras, hingga membuat dadanya berdesir. Pintu lift terbuka. Pras membawa Sarah menuju kamar mereka. Bunda Papa, wajah Giska berbinar melihat kedatangan Sarah dan Pras. Hai, sayang, kalian sudah makan? Tanya Pras tanpa melepaskan tangannya dari tubuh Sarah. Sudah tuan, sahut salah satu babisit. Cie, Papa sudah menikah dengan Bunda. Jadi sudah boleh dekat-dekat, dong. Giska bertepuk tangan karena bahagia. Sekarang Giska dan Pangeran adalah anak Papa. Pras menghampiri Pangeran yang sedang belajar berjalan. Bocah menggemaskan itu terlihat sangat bahagia melihat kedatangan Pras. Mereka bercengkrama sampai menjelang malam, hingga Giska dan Pangeran tampak kelelahan. Ayo, Pangeran minum ASI dulu sama Bunda. Sarah meraih Pangeran yang sudah mengantuk dan membawanya ke kamar. Satu babysitternya mengikuti seraya membawa beberapa botol susu kosong ke kamar. Giska yang juga sudah mengantuk, mengajak para artnya ke kamar. Tinggallah Pras sendirian di ruang itu sambil menonton televisi. Sesekali ia melihat ke pintu kamar Sarah, berharap istrinya itu keluar menemuinya. Apa mungkin Sarah tidak keluar lagi dari kamar itu sampai besok pagi? Tega sekali dia membiarkan aku sendirian di malam pertama ini, batin Pras gelisah. Pras tidak konsentrasi dengan acara yang ada di televisi. Pikirannya terus tertuju pada Serani. Akhirnya ia memutuskan untuk bangkit dan ingin membangunkan Sarah. Namun baru saja ia sampai di depan pintu, Sarah tiba-tiba muncul di dari balik pintu. Maaf, Pangeran terlalu lama minum asinya. Ujar Sarah yang sempat terkejut melihat Pras sudah berdiri di depan kamarnya. Oke, apa sekarang sudah bisa giliranku? Goda Pras seraya melirik dada Sarah dengan senyum nakalnya. Hah, ehek-ehek,